Selamat pagi, saya Muhammad Guntur Rizky Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Java dan Kotlin dari sisi behavior, source code, sama bytecode-nya. Oke. Jadi pertama-tama Java dan Kotlin itu apa? Java itu adalah bahasa pemrograman yang berbasis OOP ya. Java itu cross-platform. Dia punya yang namanya JVM. Jadi si Java itu cuma perlu mengcompile menjadi bytecode yang bisa dibaca oleh JVM. Jadi setiap hardware yang dapat mendukung JVM itu dapat menjalankan source code Java juga, dapat menjalankan bytecode Java juga. Nah, kalau Kotlin ini lebih mirip ke wrappernya si Java yang digunakan untuk mempermudah readability dan juga menambahkan fitur-fitur menarik seperti null safety, di mana tiap variabel itu nggak akan null kecuali programmer itu sendiri yang mengatakan bahwa itu null. Nah, itu dapat mempermudah debugging karena null exception itu bakal terlihat ketika compile time, bukan ketika runtime. Oke, masuk. Sini saya akan masuk ke source code-nya. Saya buat dulu source code-nya untuk hello world-nya, hello java.java. Nah, di sini hello java oleh hello kotlin dot oke. Untuk Java ya, pertama kita harus mendefinisikan kelasnya terlebih dahulu. Nama kelasnya itu harus sama dengan nama filenya, yaitu hello java. Kemudian kita harus mendefinisikan fungsi mainnya, fungsi public static void main string argument. Apa jadi kita harus menggunakan access modifier public supaya fungsi main dapat diakses oleh JVM dari manapun. Terus kenapa harus static? Supaya si JVM-nya itu nggak perlu lagi menginstansiasi kelas Hello Java, cukup memanggil uh, fungsi main saja. Dan void itu karena fungsi main itu nggak nge-return type. Oke, okay? Main string args, jangan lupa array. Okay. Untuk parameter string args itu digunakan untuk kebanyakan itu digunakan untuk tools CLI. Ini contohnya itu seperti last.la minus LA itu dimasukkan ke dalam parameter string arguments. Kenapa jadi pakai array? Supaya bisa menerima input seperti ini, minus L minus A. Nah, meskipun ls ini ya pakai C gitu, bukan pakai Java, tapi ini adalah contoh yang bagus ya. Salah satu contoh kenapa memakai string args. Oke, lanjut. Untuk printnya kita harus memanggil dulu yang namanya system.out. System.out ini adalah kelas yang digunakan untuk mengoutput data. Di sini kita mengoutput datanya ke terminal. Hello world. Jangan lupa titik 2. Nah, ini adalah source code dari Java. Untuk memprint hello world saja ini sudah cukup kompleks. Keunggulan dari Java ini ya karena dia cross platform, jadi bisa digunakan di mana saja, tidak cuma terbatas di satu hardware saja. Jadi ya
developer ini cuma perlu nge-compile ke bytecode saja, gak perlu lagi nge-compile ke tiap-tiap mesinnya supaya siap digunakan oleh end usernya. Oke, untuk si Kotlin itu sendiri dia pakai syntax one yang artinya menyenangkan, main print line hello world. Kotlin menggunakan top level function, berbeda dengan Java yang menggunakan function dari kelas ini. Ya, beda ya. Dan juga dia itu gak wajib pakai yang namanya titik dua. Kotlin juga sih bisa ya, bisa banget one liner seperti ini, one main print line. Oke, perbedaan antara Kotlin dengan Java ini cukup signifikan, tapi ini cuma di bagian high levelnya ya, di bagian codingannya aja, sintaksnya aja. Untuk di bagian low levelnya, di bagian bytecode-nya ya, itu cukup sama, cukup mirip, cuma beberapa perubahan saja. Jadi nanti akan kita bahas setelah ini ya, setelah saya mengcompile. Untuk mengcompile Java itu menggunakan komen Java C atau Java compiler dan nama dari filenya hello Java. Yap, kita cek. Telah tercompile hello Java.class. Isi dari hello Java.class ini adalah binary ya, hello Java.class. Nah, binary. Kemudian saya bakal langsung saja menjalankan hello Java dan outputnya adalah hello world sesuai dengan source code-nya, system out.println hello world. Kemudian Kotlin menggunakan comment Kotlin Kotlin compiler dengan nama Kotlin juga hello Kotlin. Tunggu sebentar, ls. Nah, setelah Kotlin ini menggenerate dua main sama hello kotlin.kt. Main itu digunakan untuk metadata dari Kotlinnya supaya JVM itu dapat mengerti. Kalau misal nih Kotlin ini menggunakan kayak fungsi khusus dari Kotlinnya itu sendiri, Kotlin itu sama juga bytecode juga hello Kotlin kt.class ya, bytecode juga sama seperti yang tadi. Dan jika kita output menggunakan Java, karena dia juga bytecode ya, jadi kita bisa menggunakan JVM untuk merunnya hello Kotlin kt dan keluarlah hello world. Oke, karena sudah selesai di bagian source code, di bagian source code-nya kita lanjut ke bagian bytecode-nya, perbandingan bytecode-nya. Oke, untuk melihat bytecode dari Hello Java, kita menggunakan komen Java P C. Kalau ingin tahu apa itu arti dari C, nih, C itu digunakan untuk mendisassemble kodenya. Oke, jadi kita bakal melihat assembly-nya, codingan assembly-nya. Java P C hello java.class. Nah, gitu juga, sama juga karena hasil dari Kotlin itu sendiri adalah bytecode. Kita dapat menggunakan Java P juga untuk mendisassembly bytecode-nya. Sorry. Oke. Saya akan menjelaskan masing-masing ya bagian-bagian dari bytecode-nya. Di sini ada public hello Java. Ini adalah instantiation, kayak konstruktor ya, konstruktor dari public hello Java. Allowed, ini adalah referensi disk pada Java. Info spesial, ini instansiasinya jika digunakannya
Hello Java ini, konstruktor Hello Java, dan return, yang berarti program selesai. Kalau kita lihat di Kotlin, nggak ada nih instansiasinya. Kenapa? Karena di Kotlin kita nggak mendefinisikan kelas. Kalau di Java kan tadi kita mendefinisikan kelas Hello Java. Ya. Oh ya nih, ada juga yang menarik. Hello Kotlin KT. Jadi ketika dikompil menjadi bytecode, si Kotlin C ini mengambil nama file dengan KT, format filenya KT Kotlin sebagai nama kelas. Karena JVM itu rasis, dia nggak menerima bytecode, tidak menerima source code yang tidak menggunakan kelas. Dan juga si JVM itu dia harus mempunyai public static void main. Bytecode-nya itu harus mempunyai public static void main untuk bisa berjalan, untuk bisa ya run lah ya, untuk bisa mengeksekusi apa yang ada di dalam isinya. Oke, lanjut. Di sini kita perbandingan dulu public static void main. Di dalam public static void main kita cek untuk perbandingan aja ya. Hello Java. Nah, dalam static void main itu terdapat system out dot println hello world. Sini ada codingan yang menyatakan get static, yaitu mengambil objek kelas system out, mengambil objek kelas system out ke dalam stack, ke dalam stack. Jadi itu disimpan di dalam stacknya. Ini bayangkan aja stack. Nah, stack system dot out ya. Nah, ini bayangkan aja stack. Stack itu kan first in last out, ya kan? Stack. Oh, last in first out. Ya, juga ya. Yes. First in last out juga. Ya. Stack itu kan file atau LIFO ya. First in last out. Yes. Jadi yang pertama kali masuk itu yang terakhir kali keluar. Gitu. Oke. Lanjut di sini ada LDC, yaitu ngeload constant. Constantnya itu hello world ke dalam stack. Kita masukin lagi ke dalam stacknya hello world. Dan inilah invoke virtual. Invoke virtual menjalankan fungsi print line. Jadi kode ini akan menjalankan isi dari heap, dari argumen hello world, kemudian system out akan dijalankan print line. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Akan dijalankan function print line dengan argumen hello world. Oke, dan return berarti kodenya sudah selesai. Oke, untuk di Java itu seperti itu ya, straightforward. Malahan kurang lebih sama lah itu, sama side by side tuh sama untuk source code-nya itu dengan bytecode-nya. Sorry, sama-sama memprint. Dan ada tambahan sedikit sih di sini, yaitu memiliki konstruktor, walaupun saya tidak mendefinisikan konstruktornya di sini. Oke, salah saya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke Kotlin. Hello Kotlin. Ya, di Kotlin ini agak berbeda. Jadi di Kotlin ini ada function public static final void main
yaitu ini. Isinya itu adalah kode load konstan hello world. Oke, kita tulis lagi di sini hello world. Jadi di sini dimasukkan ke dalam stack hello world, konstan hello world dimasukkan ke dalam stack. Get static system out. Oh, kemudian swap swap antara system out dengan hello world. Kenapa harus di swap? Karena JVM itu uh, in, khususnya invoke virtual itu dia mengertinya itu kalau yang di atasnya itu adalah argumen, yang di bawahnya itu adalah objeknya, adalah kelasnya ya. Setelah di swap, barulah di invoke virtual, di invoke command print line hello world dan return. Sini terlihat ya perbedaan di invoke virtualnya. Kalau di Java, invoke virtualnya itu pakai string. Kalau di Kotlin, invoke virtualnya itu pakai objek. Jadi kalau di Kotlin itu dia lebih fleksibel lah, lebih umum. Bisa berisi objek apa saja. Kalau di Kotlin itu hard coding, string. Kalau misal kita ubah ke integer, ya, bisa kita ubah ke integer. Misal tadi, nvim hello Java. Oke, salah. nvim hello Java, ininya kita ubah ke integer. Java C hello Java. Oke, kemudian ini kita jadi integer i ya, beda lagi. Tadi kan string, nih berubah lagi jadi integer untuk jenis argumennya, untuk jenis parameternya. Balik lagi nih ke string ya. Tadi itu i itu berarti primitif variable, primitif data, yaitu integer. Oke. Nah, di sini public static void main kenapa ada? Ya karena JVM itu rasis, seperti yang saya bilang tadi. JVM itu perlu adanya public static void main, ya cerewet sekali untuk bisa menjalankan codingannya, hard coding di public static void main. Oke, sini invoke static 23 ya, menginvoke method main, menjalankan method main ini supaya terhubung. Kalau yang di Java itu kan langsung saja tuh di dalam kodenya, dalam kode mainnya langsung saja eh, eh, prosedur dari bytecode-nya, instruksi untuk JVM-nya. Tapi kalau di Kotlin dia mereferensikan ke method main-nya ini, gak langsung di method public static void main-nya. Oke, ya. Untuk perbedaan antara Kotlin dengan Java itu seperti itu. Oh ya, untuk Kotlin walaupun dia memiliki lebih banyak bytecode di dalamnya, lebih banyak eh, prosedur, karena dia itu kan perlu swap tuh, karena si Kotlin itu ngambil konstannya terlebih dahulu. Kenapa dia ngambil konstannya terlebih dahulu itu karena seperti ini ya. Kalau misal jadi Java, Kotlin itu dia contohnya tuh seperti ini. Dia mendefinisikan dulu string hello world
dan baru system out print line sebagai objek ya, kan dia menerima sebagai objek nih, seperti itu. Kalau di Java, Java itu 1:1, one by one gitu, sama untuk source code-nya, langsung saja gitu kan. Oke, jadi walaupun si Kotlin ini memakai comment swap, satu comment swap, performanya dengan Java itu kurang lebih sama. Karena JVM ini lebih pintar bisa mengoptimisasi. Ya, jadi seperti itu ya penjelasan saya untuk Hello World di Java dengan Kotlin, perbedaannya, perbedaan behaviornya, sama juga di bytecode-nya. Meskipun di Java itu performanya itu bisa lebih tinggi sedikit sekali, segini kayaknya, tapi Kotlin itu lebih readable, lebih mudah di maintenance daripada Java, dan juga lebih mudah di debugging karena adanya null safety. Oke, segitu saja untuk penjelasan saya untuk perbedaan antara Kotlin dengan Java. Assalamualaikum, terima kasih.